apapun yang terjadi, pemilu sudah berlalu dan hasil quick count sudah ada. Iya. Tinggal hasil KPU resmi yang Iya. belum keluar. Kan Bapak tadi bilang kita menunggu hasil resmi Iya. nih. Apa yang Bapak harapkan? Jadi pertama, Kalau misalnya hal ini terekspos dan tiba-tiba akan jadi boom, apa yang akan terjadi dengan Indonesia, Pak? saya percaya banget sekarang bahwa semuanya ini rencana Tuhan. Bisa saja meledak secara spektakuler seperti Indonesia di tahun 98. Saya pengen tanya, Pak. Ini yang dimaksud dengan indikasi kecurangan itu di bagian mananya, Pak? Menurut Bapak kecurangan yang mana yang dikatakan dalam angket? Angket itu kan hak politik daripada partai-partai politik. Kemarin baru Iya. aja Pak Surya Paloh diundang Pak oleh Pak Presiden. Itu tontonan saja, itu cuma sensasi. Ya. Memang Pak Presiden itu luar biasa ya, manuver-manuvernya. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Saya sedang bersama politikus yang disebut-sebut nama ya, dengan suara yang paling indah, Bapak Tom Lembong. Pak, umur berapa, Pak? 52, Pak Richard. Saya jarang banget, Pak, ketemu orang 52 tahun, Pak ya. Di Siap. dunia politik, terlihat ganteng dengan tubuh yang proporsional, Pak. Oke. Sumpah saya jarang banget lihat, Pak. Apa yang Terima Bapak kasih. lakukan dengan tubuh Bapak seperti ini? Pertama, udah pasti rezeki lah dari Tuhan. Ya kan, ini genetik. Genetik. Ya, Saya berharapnya Bapak tadi bilang saya nge-gym sih. ya saya nge-gym reguler. 2, 3, 4 kali seminggu. Oke. Ya kan? Tapi itu kan juga genetik juga. Oh, genetik memang kayak gini? Jadi genetik itu bukan hanya bentuk tubuh, tapi juga misalnya otak kita suka latihan olahraga atau enggak. Oh. Ya, jadi pertama memang mungkin 50% genetik, ya mungkin 60% bahkan. Tapi kan bisa aja orang yang punya genetik bagus disia-siakan, ya kan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya kan, ada orang yang genetiknya tidak begitu menguntungkan, tapi karena etika kerja keras, ya kan, karena kesungguhan, keseriusan, akhirnya hasilnya bisa bagus. Ya, jadi dalam hal ini kebetulan saya diberkahi dengan genetik yang baik kali ya, metabolisme yang tinggi. Jadi kalau dibuka Ya. kotak-kotak nggak, Pak? Waduh, kok diskusinya ke sana. Soalnya saya jarang, Pak, lihat politikus datang ke sini Siap, biasanya siap. gendut dia saya kan. Ya nggak tahu Pak. Ada nggak sih teman Pak Tom Lembong yang lain yang kayak gini? Coba kita pikir, coba 50 tahun politikus, Pasti menteri, pasti adalah. kecuali AHY ya. Ya, itu contoh yang baik. Ya Iya kan? ya. Jadi Kecuali, Hah? Pak Ganjar. Pak Ganjar lumayan Pak fit. Ganjar Pak oke. Ganjar lumayan fit. Ya kan? Iya. Jadi moga-moga bersama-sama kita bisa membawa tren baru Pak Richard. Ya, Oke. Jadi bukan hanya politikus ya, tapi pimpinan perusahaan, ya kan, pimpinan organisasi, jaga kesehatan dengan baik, ya kan, olahraga, jaga pola makan. Ya. Sekarang kan yang lagi hot di bidang kesehatan itu pendekatan yang preventif, bukan yang kuratif ya. Jadi pencegahan itu 10 kali lebih murah daripada pengobatan. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita bisa atur makan, atur olahraga, atur tidur, dan kemudian tentunya kesehatan mental, Oke. ya itu akan jauh lebih ampuh ya Oke. untuk mencegah penyakit, beragam macam penyakit. Oke, Bapak tadi ngomong kesehatan mental. Gimana Pak mentalnya habis pemilu ini, Pak? Baik-baik saja kah? Saya sangat bangga, Pak Richard, dan sangat senang ya dengan pencapaian kami di tim Anies Mohaimin. Dan seperti kita ketahui, kami kampanye yang paling nggak punya uang, ya kan, yang paling serba keterbatasan, ya kan. Dan apa yang bisa kita capai dengan serba keterbatasan tersebut itu benar-benar luar biasa. Ya. Kami menilai respons masyarakat itu luar biasa. Ya. Dan kalau kita misalnya menghilangkan efek daripada bansos, ya kita menghilangkan efek daripada intimidasi kepada kepala-kepala desa dan gerakan aparat lainnya ya. Saya sih percaya antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Anies, Pak Mohaimin, kita sebenarnya mendapat
dukungan atau sudah berhasil rebut hati daripada lebih dari separuh masyarakat kita. Oh ya? Menurut data-data yang saya lihat, saya cukup yakin mengenai itu ya. Jadi saya yakin bahwa pada saat ini mayoritas daripada masyarakat adanya di garis perubahan, Oke. bukan di garis keberlanjutannya. Oke, saya masuk itu nanti lebih dalam. Siap. Tapi saya pengen korek lebih dalam lagi tentang perasaan mental Bapak ini. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, angka sudah ada, Pak. Kalah. Dan kalahnya gap-nya amat sangat jauh sekali, Pak. Ya, jadi begini. Pertama, prosesnya masih berjalan. Ya, dan prosesnya kan kita semua lihat sangat berantakan dan ribet. Ya, bahkan sempat KPU mengumumkan menghentikan penghitungan suara manual. Ya, jadi kita bisa melihat banyak sekali problem ya di situ. Jadi hari ini pun ya seminggu setengah setelah hari nyoblos masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan ya untuk mengambil sikap. Ya. Apa yang Bapak harapkan dari hasil dari KPU, Pak? Apakah tiba-tiba hasilnya jadi berubah? Begini, Pak Richard, coba kita ambil analogi atau contoh. Ya. Katakan kita di dapur masak sesuatu. Oke. Ya, kita ingin menghasilkan masakan yang enak. Ya. Setelah sebuah proses keluarlah makanan yang enak. Oke. Ya kan? Tapi kalau kita ke dapur, kelihatannya wow, big mess, Oke, super berantakan. berantakan dan bahkan akhirnya sebetulnya masakannya tidak berhasil. Oke. Ya, tapi Terlihat indah. dibuat indah ya dan juga dibumbui dengan misalnya bumbu-bumbu ilegal. Oke. Ya, jadi poin saya adalah proses itu punya makna tersendiri. Ya, jadi kita begini, dalam ilmu geopolitik dan juga ilmu sosial, ya kita dididik untuk menilai atas dasar 3 faktor. Ya, pertama adalah niat, kedua adalah proses, ketiga adalah hasil. Oke. Ya, kalau niat tidak baik, ya proses tidak baik, Oke. tapi kadang hasilnya baik, ya secara keseluruhan penilaiannya akan tidak baik. Ya, jadi dulu ada filsafat yang agak ekstrim, ya, yang mengatakan peduli amat niat buruk, peduli amat proses buruk, asal hasilnya baik. Ya. Atau orang bilang nggak ada gunanya niat baik. Ya. Yang penting itu adalah proses yang baik dan hasil yang baik. Oke. Ya. Jadi dan dulu, nah gini Pak Richard, waktu saya usia 20-an, ya, usia 30-an, kita cenderung agak fanatis. Ya, kita cenderung ultra kapitalis atau ultra sosialis atau agamis dan sebagainya ya. Idealis ya. Idealis sekali. Ya. Yang bisa saya sampaikan sekarang Pak Richard, setelah di usia 52 ya, setelah lebih punya jam terbang ya, ternyata tiga-tiganya itu penting. Ya. Niat itu penting, Proses itu penting, hasil itu juga penting. Ya. Ya, Jadi, menjadi pertanyaan saya adalah sesimpel itu, Pak. Hasil apa yang Bapak harapkan akan berubah? Kalau kita ngomong, ya Pak ya, dapur yang berantakan, dapur yang big mess kita ngomong. Setiap pemilu juga selalu pasti ada, kita bilang kekurangan sana-sini, kecurangan sana-sini. Perspektifnya selalu ada seperti itu. Apapun yang terjadi, pemilu sudah berlalu, sudah terjadi, bagaimanapun juga, dan hasil quick count sudah ada. Tinggal hasil KPU resmi yang belum keluar. Kan Bapak tadi bilang kita menunggu hasil resmi ini. Apa yang Bapak harapkan? Jadi pertama, kita masih melihat tanggapan masyarakat. Ya. Kedua, kita masih menyimak tanggapan daripada pimpinan-pimpinan parpol, ya, petinggi-petinggi politik kita. Ya. Kembali kepada contoh dapur dan masakan tadi ya. Katakan sekarang keluarlah masakannya, ya, kelihatan indah, dicicip juga kelihatannya enak, ya. Tapi kemudian kita menyadari, oh, dalamnya itu obat terlarang, dalamnya itu haram, dalamnya itu penuh dengan dosa, jangan-jangan ada darah manusia misalnya di dalamnya, ya, itu ekstrim lah ya. Tapi apakah kita
Akan diam saja? Atau kita mau makan aja, makan Oke. aja tuh barang. Ya, saya masih tidak yakin bahwa masyarakat akan makan barang haram. Ya, kalau prosesnya terbukti banyak penyelewengan, ya, dan semakin kelihatan, ya, bukan berawal dari niat-niat yang baik. Oke. Ya. Saya Tapi ini masih bukan, ini tentunya saya punya bias tersendiri. Ya. Saya sangat Ya. menangkap pesan yang Bapak pengen sampaikan. Pertanyaan saya adalah, Ya. siapa yang menurut Bapak akan membuka ini terlebih dahulu? Pak Richard, di era sekarang, ya, era internet dan media sosial dan puluhan juta smartphone dan kamera, ya, nggak ada lagi yang namanya rahasia. Ya, jadi sebenarnya seluruh masyarakat ikut serta dalam membuka kebenaran. Ya. Memang masih ada rejim-rejim di dunia ini, ya, apakah itu Rusia atau negara otoriter lainnya, ya, yang mensensor, ya, dengan berat. Tapi kita belum sampai ke sana lah, ya. Memang ada aksi-aksi agak represif terhadap media, terhadap kritik, ya. Tapi terutama media sosial dan internet itu masih sangat terbuka. Ya, jadi orang semuanya lagi mengeluarkan segala macam, ya kan? Nah, ini proses berdemokrasi. Ya, jadi saya tahu semua perhatian pengamat dan semua perhatian tokoh itu ke figur-figur, ya, calon-calon presiden wapres, petinggi politik, ya. Tapi yang hemat saya akan lebih menarik dan lebih penting itu adalah bagaimana sentimen di masyarakat, ya. Karena politik itu juga akan melihat sentimen di masyarakat, ya, gimana, termasuk dengan perkembangan ekonomi. Jadi menurut Bapak perubahan pergerakan pertamanya bukan dari partai politik, tapi dari sentimen di masyarakat. Begini, partai politik dan petinggi politik itu memang penggeraknya, ya. Tapi mereka kan bersinergi ya? dengan menyimak sentimen masyarakat dan bersinergi dengan elemen-elemen masyarakat sipil. Ya, jadi kita harus selalu melihatnya sebagai suatu kesinambungan, ya, yang komprehensif. Jadi saya tahu di eranya medsos semuanya pendek-pendek, ya kan, 10 detik, ya kan, 30 detik, ya, dan terjadi simplifikasi, ya, pokoknya menang kalah selesai, ya kan. Tapi hidup tidak sesederhana itu, hidup tidak sehitam putih itu, ya. Jadi yang saya lihat bukan hanya pertarungan elektoral, ya, yang saya lihat itu adalah pertarungan antara elemen-elemen yang progresif, ya, yang reformis dan teknokratis, dengan elemen-elemen yang pro status quo, ya, yang ingin keberlanjutan, ya. Tapi kita akan semakin menyadari, ya, pro status quo, anti perubahan itu juga akan anti kemajuan, ya, anti perkembangan, ya. Karena tidak mungkin terjadi sebuah kemajuan atau perkembangan tanpa perubahan. Oke, Pak, tadi kan Bapak bilang tadi di dapur itu mungkin dalam prosesnya ada yang ilegal, ada indikasi kecurangan, ada sesuatu yang salah. Pertanyaan saya, Pak, kalau misalnya hal ini terekspos dan tiba-tiba akan jadi boom, apa yang akan terjadi dengan Indonesia, Pak? Saya percaya banget sekarang bahwa semuanya ini rencana Tuhan. Dan kedua, rencana Tuhan Allah itu selalu sempurna. Ya, jadi saya tidak mendoakan skenario A atau skenario B. Ya, saya hanya mendoakan beri saya ketabahan, kekuatan karakter, ya, keteguhan iman dan keteguhan moral, ya, untuk selalu bersikap baik apapun yang terjadi. Ya, apa yang akan terjadi Pak Richard? Ada spektrum, ya, ada beberapa kemungkinan, ya.
Ya memang bisa saja meledak secara spektakuler seperti katakan Indonesia di tahun 98 ya, atau Ukraina di awal 2010-an ya, di mana terjadi semacam revolusi oleh rakyat, people power ya. Tapi ada juga mungkin saya pakai istilah tenggelam pelan-pelan ya. Dan sebagai contoh ya, di Thailand ya, Thailand itu dulu punya pemerintahan yang dipilih secara demokratis, kemudian dikudeta oleh kerajaan pakai tangan militer ya, dan 10 tahun pemerintahan otoriter ya, itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi hanya 2% per tahun. Ya, jadi ekonomi Thailand itu jalan di tempat, ya, ketimpangan semakin menganga. Ya. Tahun lalu terjadi pemilu. Apa yang terjadi? Semua orang kaget, ya, karena pemenang pemilu adalah partai yang sangat teknokratis, sangat reformis, tidak populis. Kebetulan juga banyak pemuda di situ ya. Dia menang pemilu, ya, tapi dijegal oleh kerajaan dan militer. Ya, itu kira-kira pertengahan tahun lalu. Nah, baru beberapa hari lalu, Perdana Menteri yang ditunjuk oleh pemerintah kerajaan dan militer, ya, itu menyatakan darurat ekonomi, ya, dan menghimbau Bank Sentral Thailand untuk mengadakan pertemuan di luar jadwal, untuk segera menurunkan bunga lokal ya, bunga Thai baht, bunga mata uang mereka ya, untuk menyelamatkan ekonomi. Ya. Nah, itu contoh di mana tenggelam, ya, tapi tidak meledak. Tidak meledak. Ya, dan tapi apapun yang terjadi, pasti Indonesia tidak baik-baik saja pada periode tersebut. Akan ada efek jangka pendek, ada efek jangka menengah, dan ada efek jangka panjang, Pak Richard. Ya, jangka pendek yang kita lihat sekarang ya tentunya beras. Ya, di mana-mana berantakan. Harganya setinggi langit, dan di mana-mana stoknya langka. Ya, dan itu mungkin melalui aksi-aksi sensor, ya, represi kepada media tidak banyak meliput, ya, tapi di masyarakat itu semua orang juga udah tahu, ya kan, dan semua orang sharing-sharing, apakah di WhatsApp groups, apakah di media sosial, ya kan, semuanya mengeluh mengenai harga beras dan langkanya stok beras. Ya. Sebenarnya bukan hanya harga beras, Pak. Saya pengen tanya Bapak sebagai mantan Menteri Perdagangan, pasti banyak ilmu sekali, Pak. Biasanya setiap kali kita mau pemilu, Pak, menjelang pemilu, itu duit yang mengalir tuh luar biasa besar, daya beli masyarakat tuh luar biasa tinggi. Saya masih ingat, setiap kali saya pedagang, Pak, saya pedagang. Yeah. Setiap kali kita mau pemilu, itu biasanya itu daya beli masyarakat tuh tinggi banget. Karena kan yang caleg-caleg ini keluar duit semua, Pak. Keluar duit ke masyarakat jadi belanja semuanya, Pak. Yeah. Tapi apa yang terjadi dengan pemilu tahun ini, Pak? Yang saya rasakan, yang teman-teman pedagang rasakan, daya beli masyarakat itu hancur. Iya. Kayak gimana cara lihat daya beli masyarakat? Kita ngelihat toko emas. Kalau di toko emas orang beli emas, maka perekonomian naik. Kalau orang banyak jual emas, maka perekonomian itu lagi turun. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Walaupun pemilu, sudah selesai pemilu, ini masih turun. What happened? Kenapa, Pak? Padahal ini pemilu loh. Iya. Jadi memang yang terjadi adalah pengeluaran pemilu terbesar itu bukan diguyur seperti pemilu-pemilu sebelumnya oleh parpol, oleh caleg, oleh cagup, calon wali kota, calon bupati, ya, tapi oleh bansos, ya, bansos dan APBN. Ya. Jadi guyuran uang kampanye itu beda sekali kali ini dibandingkan 2019, dibandingkan 2014 ya, dimana memang ada dana kampanye besar-besaran. Ya, kali ini tidak ada dana kampanye besar-besaran. Bahkan kalaupun misalnya ada dana kampanye besar-besaran, ya, di kubu tertentu, itu misalnya semuanya dipakai untuk medsos, terutama TikTok, ya, bukan dibagi-bagi. Ya, tentunya viral berbagai video, bagi-bagi amplop dengan 100 ribuan ya. Tapi itu nggak ada artinya dengan perekonomian ya. Dengan dibandingkan
ratusan miliar dan mungkin triliunan yang diguyur ke medsos, khususnya TikTok. Ya, jadi medsos dan TikTok itu kan bukan ekonomi real, ya. Itu kan yang akan meraup keuntungan daripada pengeluaran kampanye itu segelintir influencer. Oke. Ya. Meskipun misalnya angkanya ribuan atau puluhan ribu, itu kan nggak ada artinya dibandingkan dengan 280 juta penduduk kita, ya, katakan 150 juta konsumen. Ya. Jadi itu nggak ada artinya. Nah, kedua, inilah pentingnya pemisahan, ya, politik dari birokrasi dan teknokrasi. Oke. Ya. Begitu kita mencampur adukan dua-duanya, ya, politisi-politisi, apalagi ketum-ketum parpol itu masuk ke dalam birokrasi, ya, yang namanya manusia tidak bisa mengerjakan dua-duanya. Ya, akhirnya menteri-menteri, kepala-kepala lembaga sibuk berpolitik, sehingga urusan kepentingan atau keperluan rakyat itu terbengkalai. Ya, itu realita yang kita lihat. Jadi berbagai hal ini tidak terurus, ya, karena semua orang sibuk kasak-kusuk. Cari sini, cari sana, ya kan, cari tahu, ya, mengenai perkembangan politik terkini, pemikiran, apa yang di benaknya calon presiden, yang di benaknya ketua umum parpol. Jadi ini gejala-gejala klasik dari sebuah pemerintahan yang sudah tidak berfungsi dengan baik, ya, karena semua petinggi-petingginya sibuk dengan hal lain, yaitu manuver-manuver politik. Oke, yang tadi saya tanya tadi kan Bapak sudah menjawab kenapa perekonomian tidak meningkat padahal pemilu sudah terjadi, ya. Padahal kan biasa kalau pemilu kan orang umbar janji, Pak, semuanya, nggak ada yang ngomong Indonesia akan kiamat sebentar lagi. Semua pasti ngomong Indonesia emas, Indonesia ini kaya, terus ya kan duit berputar, tapi nggak terjadi. Siap. Karena Bapak bilang tadi kan hanya ke segelintir orang dan nggak ke lapisan masyarakat, ya Pak, ya. Iya. Terus kapan ini akan ada perbaikan menurut pandangan Bapak? Kapan masyarakat punya daya beli yang balik lagi seperti dulu? Pak Richard, yang menjadi tulang punggung daripada sebuah masyarakat yang sehat, ya, dan juga sebuah ekonomi yang imbang dan sehat, itu adalah yang namanya kelas menengah. Ya. Mulai dari kelas menengah bawah, sampai kelas menengah, sampai kelas menengah atas. Ya. Dan semakin sebuah pemerintahan itu otoriter dan oligarkik, itu dengan sendirinya, ya, kebijakannya akan tidak pro kelas menengah. Ya, kenapa? Kelas menengah itu vokal, kelas menengah itu berisik, ya, kelas menengah itu cerdas dan bisa berpikir kritis. Ya. Jadi bagi sebuah pemerintahan atau rejim yang ingin memaksimalkan kekuasaan, kelas menengah itu perintangan atau penghalang, gitu, ya. Justru mereka akan selalu mengharapkan banyak kemiskinan, ya, dan banyak kebodohan. Oh ya? Sudah pasti, karena lebih gampang untuk membeli suara, ya, dengan bansos atau dengan cara-cara lain, ya. Maka yang sekarang saya lagi ingin sosialisasikan kepada semua masyarakat, ya, adalah eratnya hubungan antara demokrasi yang sebenarnya, ya, maksudnya pemerintahan yang benar-benar demokratis dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, ya, karena hanya negara-negara yang demokratis, pemerintahan-pemerintahan yang demokratis yang akan memupuk kelas menengah. Ya, itu data dari semua negara kelihatan sekali, ya. Nggak ada negara otoriter yang sukses selama berkelanjutan, ya, secara berkelanjutan untuk membangun sebuah kelas menengah yang tebal dan kuat, ya. Semua negara-negara yang berhasil sukses, ya, dan kemudian bergabung kepada kelompok negara-negara berpenghasilan tinggi, itu semuanya atas landasan kelas menengah yang tebal dan kuat dan tidak rentan, ya. Dan itu lingkaran positif, ya, karena kelas menengah yang tebal itu seperti saya bilang tadi, itu cerdas, bisa berpikir, vokal, ya, lantang menyuarakan,
dan juga mengkritik pemerintah, ya, sehingga pemerintah itu accountable. Seberapa tebal jadi yang sekarang terjadi di Indonesia? Hemat saya, dalam 10 tahun terakhir, kelas menengah kita minimum, palingan stagnan. Ya, palingan stagnan, dan ada kemungkinan menipis. Menipis, ya. Tadi Pak Richard ambil contoh dari toko emas. Ya. Itu mungkin indikator sesaat. Ya, hari ini, minggu lalu, minggu depan. Saya suka pakai statistik penjualan sepeda motor dalam 10 tahun terakhir. Ya. Kenapa indikator ini penting buat saya, Pak Richard? Karena bagi saya itu tanda jelas bahwa sebuah keluarga masuk ke kelas menengah. Ya, kalau satu anggota keluarganya itu berhasil memenuhi syarat untuk ambil kredit motor. Ya, dan dia beli motor berarti keluarga itu masuk ke kelas menengah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Jumlah penjualan sepeda motor di Indonesia itu memuncak sekitar 2013. Ya, di kira-kira 8 juta unit per tahun. Dan sejak itu, dalam 10 tahun terakhir, itu turun terus. Artinya daya beli masyarakat Bahkan belum di luar ada pandemi. perbaikan. Tentunya, bahkan di luar pandemi. Ya, tentunya di pandemi, angkanya ambruk, kemudian pulih, yaitu sesuai ekspektasi. Tapi pasca pandemi pun sekarang masih di kisaran 6 juta unit per tahun. Ya, dibandingkan 8 juta unit per tahun 10-11 tahun yang lalu. Ya, jadi berarti kelas menengah ini udah jelas tidak bertumbuh. Ya, bahkan ada kemungkinan menciut. Ya, karena orang-orang yang sanggup untuk beli sepeda motor itu semakin sedikit. Ya. Ini contoh. Jadi, nah, beriringan dengan menipisnya kelas menengah, ya melemahlah demokrasi kita. Ya, karena hanya kelas menengah yang punya waktu, ya punya mereview, menggali, mempelajari, ya Pak ya. Kapasitas mental. Ya kan? Jadi orang yang berpenghasilan rendah itu kan udah stres, udah sibuk setengah mati hanya untuk cari nafkah dari hari ke hari. Ya, kelas menengah itu sudah mapan, sehingga dia punya waktu, dia punya kapasitas mental untuk mengevaluasi, untuk berpikir, ya kan? Mereview, menganalisa sendiri ya. Ya, sehingga jadi lebih logik dan lebih rasional. Betul, dan bisa menilai dengan kritis ya kinerja pemerintah yang sebenarnya. Ya, bukan kemakan oleh pencitraan atau gimmick-gimmick gitu ya. Saya sepakat sih Pak, saya sepakat sekali. Tapi whatever, saya juga susah ngomong ya Pak ya. Kita anggap saja beberapa minggu dari sekarang hasil KPU yang terjadi keluar seperti hasil quick count, Pak. Siap, oke. Apa tindakan yang diambil dari kubu Pak Anies dan mungkin dari Pak Tom Lembong sendiri, Pak? Seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin, ya, 3 partai dalam koalisi kami solid di garis perubahan. Dan besar harapan kami bahwa akan terjadi penggabungan dengan 2 partai di koalisinya Pak Ganjar, Pak Mahfud, ya, sehingga kita menjadi sebuah koalisi dengan 5 parpol. Ya. Oposisi? Oposisi. Tapi dalam hal ini oposisi yang mengendalikan mayoritas daripada kursi di parlemen, ya. Pak, tapi kemarin baru aja Pak Surya Paloh diundang Pak oleh Pak Presiden. Itu tontonan saja, itu cuma sensasi, ya. Bisa tanya kepada semua orang, bisa silakan tanya kepada Pak Surya Paloh apa yang dia bicarakan, nggak ada, itu hanya sensasi, ya. Dan memang Pak Presiden itu luar biasa ya manuver-manuvernya untuk terlepas dari semuanya harus Bapak akuin Pak ya. Pasti itu selalu saya akui, beliau istilahnya itu tactical genius, ya. Jadi kalau taktik itu beliau jenius benar, ya. Tapi kalau strategi belum tentu. Beda antara taktik dengan strategi, ya. Oke. Jadi kemungkinan dari sekarang kuatnya pengennya di oposisi semua ya. Tahan nggak Pak? Saya nggak yakin loh, sumpah ya Pak. Saya dan banyakkan dari kami tidak mengandalkan idealisme. Ya, kami mengandalkan pragmatisme. Ya. Dan atau opportunities. Pasti akan digoda-goda dengan opportunities, ya, diiming-imingkan segala macam, ya. Tapi kalau petinggi-petinggi partai dan politik itu cerdik dan bijaksana,
ya, tidak akan ambil umpan ya yang berpotensi menjerumuskan. Oke. Ya. Jadi bagusnya sekarang rasanya ya banyak petinggi politik itu terbangunkan, ya, tersadarkan. Oke. Oh my God, Something wrong oh my ini. God, ini kita harus ekstra was-was, ekstra hati-hati, ekstra hitungan, ya, bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Oke. Ya. Kalau saya tadi tanya partai politik mungkin terlalu mungkin kan nggak semuanya kan di bawah Bapak ya Pak ya. Kan kadang-kadang Saya bukan dikasih orang iming-iming partai. kan orang pindah ya Pak ya. Saya tanya Bapak aja, Ya. saya pribadi. Kalau Bapak nih Pak ditawarin menteri lagi Pak. Buat apa? Buat apa? Saya kan begini Pak Richard. Maaf tadi Pak Richard udah dapat usia saya. Kalau Pak Richard usia berapa ya? Boleh Saya tanya? 38. 38. Untuk banyak orang termasuk saya, Pak Richard, semakin kita berusia, ya, itu kita semakin bosan dengan hal-hal yang kita sangat semangat di usia 20-an, usia 30-an, apakah itu barang-barang branded, apakah itu status, apakah itu harta. Posisi jabatan, Posisi harta, jabatan, ya. pujian dan lain sebagainya Dan Pak ya. yang semakin berharga itu adalah waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang kita cintai, ya, kesehatan, ya. Ada pepatah ya, orang yang sehat itu punya 1.000.000 mimpi, orang yang sakit hanya punya 1 mimpi. Oke. Ya, jadi balik lagi tadi Pak Richard tanya kok badan bagus, ya kan, kelihatan cerah, sehat. Saya lebih memilih kesehatan daripada ambisi atau jabatan. Oke. Terus terang aja ya, kalau saya, ya mungkin orang lain terbalik, dia all out, kejar harta atau kejar jabatan, ya, kesehatan urusan belakangan kan. Menurut saya itu formula yang kurang bijaksana. Ya, itu nggak akan lama, itu nggak akan sustainable ya. Jadi saya pertama hidup imbang ya, hidup Oke. imbang, kualitas hidup dan lain-lain. Ya, itu Lebih penting ya Pak ya. tidak kalah nikmatnya dengan Oke. Jadi apapun peluang tawaran untuk, yang ya. dikasih ke Bapak, mungkin Bapak tidak berminat kalau pemerintahan seperti sekarang. Setuju. Oke. Karena begini Pak Richard, balik lagi, kami yakin banget hal-hal yang dihasilkan dari sebuah niat dan proses yang tidak baik akan tidak baik ujungnya, ya. Dan hal-hal yang berasal dari niat baik melalui sebuah proses yang baik itu pasti akan baik, ya. Jadi nggak ada gunanya juga saya misalnya masuk ke kabinet segala macam kalau keseluruhannya suasananya tidak kondusif, ya. Oke. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang soal hak angket DPR yang katanya ada dugaan kecurangan dalam pemilu? Pertama, ini believe it or not masih terlalu dini, ya. Ini proses pengumpulan bukti dan kisah-kisah serta indikasi penyimpangan, penyelewengan itu masih berjalan, ya. Tapi begini, satu hal yang saya sangat percaya, Pak Richard, itu adalah prinsip karma. Oke. Ya. Bagaimana itu Pak? Bagi saya itu hukum alam. Ya, jadi mungkin satu versinya adalah apa yang kita tanam Itu yang akan kita panen. Ya, jadi dan itu dengan berlalunya waktu akan kelihatan. Ya, pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang beracun atau pohon-pohon yang berbunga dan menghasilkan buah yang baik. Ya. Dan memang butuh kesabaran, ya, butuh sikap bijaksana, ya, dan butuh wawasan jangka panjang, ya, tidak termakan oleh panasnya sesaat, gitu ya. Jadi
sekali lagi bagi saya ini lebih dari sekedar sebuah pertandingan elektoral. Oke. Ya, ini apa pertempuran antara elemen-elemen progresif, ya kan, pro perubahan, dengan elemen-elemen yang pro status quo, ya, dan statis, ya, menginginkan memfreeze, membekukan kondisi dalam struktur yang ada sekarang gitu ya. Oke. Saya pengen tanya Pak, ini yang dimaksud dengan indikasi kecurangan itu di bagian mananya Pak? Kan apakah dari pemilu ini dari prosesnya dari awal, ataukah ada di proses di tengah, ataukah di proses di akhir? Bagian mana Pak yang ada kecurangan? Apakah ada di sini atau di sini? Lebih spesifik Pak. Menurut Bapak kecurangan yang mana yang dikatakan dalam angket Pak? Angket itu kan hak politik daripada partai-partai politik, ya, bukan hak politik daripada calon presiden atau apalagi calon wakil presiden, ya. Apalagi haknya saya, ya. Jadi saya sama sekali tidak terlibat dalam diskusi mengenai angket, ya. Dan saya sedikit menyesalkan bahwa podcast saya dengan Pak Abraham Samad kemarin itu justru pakai judul yang bagi saya sedikit menyudutkan, ya, karena pakai judul angket, padahal dalam podcast 50 menit kita nggak ngomong itu sama sekali, ya. Jadi itu di luar bidang saya, itu di luar keahlian saya, dan juga bukan saya tidak bagian dari diskusi itu, ya, karena saya membidangi substansi, materi, dan kebijakan. Kalau gitu saya tanya pandangan pribadi Bapak untuk menjawab dua hal yang tadi. Yang mana Pak menurut Bapak? Yang A atau yang B? Ya. Jawabannya adalah kasih masyarakat waktu. Kasih masyarakat waktu, ya. Yang patut dan layak dan pantas menilai adalah masyarakat, ya. Karena kalau misalnya saya ngomong, ya orang akan bilang, ya dia kan membela kampanyenya. Iya. Dia kan membela paslonnya. Nggak apa-apa, pandangan pribadi Bapak tapi. Jadi sekali lagi saya himbau semua masyarakat, ya, untuk melihat kondisi ekonomi, ya, kondisi hidup, ya, akibat campur aduknya politik dengan birokrasi, ya, dan berbagai masalah yang kita lihat dalam pemilu itu simptom, itu gejala dari sebuah penyakit yang lebih mendalam, ya. Jadi jangankan apa yang terjadi tahun ini atau yang terjadi tahun lalu, ya, kita harus berpikir apa yang terjadi 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, ya, karena apa yang kita panen sekarang itu bibitnya ditanam 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Saya sepakat. Ya. Nah, kemudian ya ini kondisi sudah terlanjur kejadian. Ya, kondisi berat seperti ini. Ya. Saya prediksi akan ada berbagai macam tantangan lagi setiap bulan, ya, sampai akhir 2024 dan beyond. Ya. Itu prediksi Bapak? Prediksi saya akan ada berbagai macam tantangan. Makin berat berarti? Kita lihat apakah pemerintahan akan bisa memperbaiki fungsinya, apakah pemerintahan akan bisa berfungsi dengan lebih baik. Ya. Tapi di samping memitigasi, ya, hasil-hasil buruk yang sedang kita panen akibat bibit-bibit buruk yang kita tanam 3, 4, 5 tahun yang lalu, ya, kita juga harus mulai tanam bibit-bibit yang baik. Ya, itu yang saya maksud pertarungan yang lebih besar itu antara elemen reformis progresif dengan elemen statis, ya, status quo. Itu bibit apa yang mau kita tanam untuk masa depan, untuk 5 tahun dari sekarang, 7 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, ya. Nasib bangsa lagi ditentukan dalam beberapa bulan ini, ya. Beberapa bulan ini. Ini masa-masa kritis, ya. Sama halnya seperti nanti sejarah akan mencatat, ya. Ternyata katakan 2020 itu masa-masa yang sangat menentukan, ya. Bagaimana presiden merespon pandemi, ya, bagaimana konsolidasi politik terjadi, ya, kemudian bagaimana anggaran dibentuk di 2020. Itu sekarang hasilnya kita panen sekarang 5 tahun kemudian, ya.
pertama penting untuk masyarakat bisa menarik pelajaran. Ya, kita sekarang di kondisi seperti ini karena sikap kita 4-5 tahun, 6 tahun yang lalu, ya kan? Bukan hanya pemilu 2019 ya, tapi kebijakan pemerintah di 2020, kebijakan pemerintah di 2021, ya. Efeknya adalah beberapa tahun kemudian ya, bukan yang Betul. sekarang yang Nah, terjadi, yang saya kepingin sekali, Pak Richard, adalah kita keluar dari jebakan hanya melihat jangka pendek. Ya, kita seperti kacamata kuda. Kita hanya melihat sebulan, ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita lagi tanam bibit baik atau tanam bibit buruk. Ya, kita hanya pikir, oke, target kita pokoknya Juni ini harus selesai. Ya kan, target kita Oktober dilantik gitu ya. Tapi balik lagi, bukan hanya hasil, ya, bukan hanya target, tapi niat dan proses itu penting sekali. Ya. Ini ibarat menumbuhkan sebuah taman, ya, dengan pohon-pohon yang insya Allah nanti berbuah yang indah, ya, yang bernutrisi, ya, yang positif, atau tanaman-tanaman beracun, ya, yang mungkin akan hasilnya dominan. beberapa tahun kemudian yang akan kita nikmatin. Kalau misalnya kita derita. Ya. Kalau misalnya ini terjadi sesuai hasil KPU ya, quick count, tidak ada perubahan. Ya tidak seperti yang Bapak harapkan lah, kita bicara kayak gini ya, tidak seperti yang Bapak yang harapkan terjadi, ya bagaimanapun juga apa yang kita diskusikan tadi berlalu, masyarakat menerima, entah kalangan mana terima, pokoknya terjadi, dilantik. Menurut prediksi Bapak, apa yang akan terjadi di Indonesia ke depan? Apa yang akan kita tuai, buah apa? Jadi Pak Richard, seyogyanya kita lihat sejarah. Ya, jadi biar fakta yang berbicara. Ya. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa rejim-rejim yang otoriter dan oligarkik itu biasanya kelas menengahnya semakin menipis. Ya. Kemiskinan dan ketidakpedulian dan ketidakcerdasan itu meluas. Ya. Nah, kita lihat tadi saya sudah sebut Thailand, ya kan? Ekonominya dalam posisi yang sulit. Perdana Menteri sendiri yang bicara, ya, tapi belum sampai kebakaran, belum sampai krisis, ya kan? Malaysia juga mirip-mirip loh, Pak Richard. Tapi ngomong-ngomong bukan cuma Thailand dan Malaysia, Pak. Jepang, Inggris. Oh enggak, secara teknis mereka memang masuk resesi, ya. Tapi kondisi masyarakat di Jepang sangat sehat. Oh ya. Itu suatu hal yang berbeda. Oh, itu dua hal yang berbeda total. Nah, ini juga bagian dari edukasi publik ya. Pertumbuhan ekonomi itu belum tentu sama dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau dia resesi bukan dia susah, Pak? Pak Richard, saya kasih contoh ya. Amerika, ekonomi terbesar di dunia, ya, dengan penghasilan yang sangat tinggi. Itu punya rata-rata umur hidup yang lebih pendek daripada banyak negara-negara yang penghasilannya lebih rendah. Ya, jadi sekarang kita coba lihat indikator selain ekonomi, ya, yaitu kesehatan publik, kesehatan mental publik, ya, lebih kaya tidak berarti lebih sehat. Ya, bahkan kita lihat kan banyak orang kaya justru sangat-sangat tidak sehat. Ya, justru banyak orang yang makannya sembarang, justru malah jadi sering sakit-sakitan. Atau hidupnya mewah dan tak terkendali ya. Sementara banyak negara berkembang ya, contoh yang ekstrim selalu diambil Bhutan. Itu negara yang penghasilan per kapitanya rendah, ya kan? Tapi tingkat kebahagiaannya sangat tinggi. Ya, dan ekspektasi hidupnya juga panjang. Mereka biasanya hidup sampai usia lanjut, ya, dan bukan hanya usia lanjut sakit-sakitan, tapi usia lanjut sehat. Ya, jadi balik lagi, ini kita bukan hanya ngomong ekonomi, meskipun ekonomi sangat penting tentunya. Ya, tentunya ada standar minimum, ya, di mana harus ada daya beli masyarakat. Ya, tentunya harus ada sarana-sarana yang mendasar seperti air bersih, tenaga listrik dan transportasi dan sebagainya. Ya, tapi kita juga ngomong masyarakat yang sehat, ya, yang budayanya sehat, yang karakternya baik, yang berkat itu
mentalnya juga sehat. Oke. Ya, jadi mereka bahagia gitu ya. Bukan hanya uang, ya, Oke. bukan hanya pertumbuhan ekonomi, ya, maju ekonomi, majukan industri, ya. Banyak negara yang mengadopsi strategi seperti itu, ujungnya malah yang terjadi adalah pencemaran lingkungan, ya, kesehatan publik yang buruk, dan ekspektasi hidup yang pendek. Oke. Ya, jadi memang ada korelasi antara penghasilan, pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan, tapi hanya sampai titik tertentu. Oke. Ya. Secara simpel Bapak berbicara sebenarnya kita mau buat seimbang ya. Harus dibuat lebih seimbang. Dan bijaksana dan baik ya. Iya. Gitu. Jangan kita dimotivasi ya, termasuk sebagai sebuah masyarakat dari kerakusan ya, atau myopia ya, maksudnya terlalu lihat jangka pendek saja ya, yang depan mata saja, instan gitu ya, istilah zaman sekarang ya. Tapi kita tidak merenungkan, oke, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang ya. Sementara itu justru prinsip daripada negara maju ya, mereka bisa melihat jauh ke depan dan mengambil langkah-langkah sekarang ya, yang akan berbuah 3-5 tahun dari sekarang secara terstruktur, secara sistematis dan secara teknokratis ya. Kita masih semerawut, sembarangan, ya kan? Kita ini aja, kita itu aja, ya. Banyak kebijakan diambil dari langit, ya, bukan atas dasar analisa atau penelitian atau pengalaman negara lain, ya. Jadi banyak sekali kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang tidak berhasil, ya. Itu karena pendekatan yang tadi ad hoc. Spontan ya, tanpa memikirkan konsekuensi jangka menengah, jangka panjang. Oke Pak, saya agak serem-serem nih ngobrol dengan Bapak sebenarnya, walaupun Bapak ngejawabnya itu cukup melayang sebenarnya. Begini, balik lagi kepada contoh-contoh konkret ya, real di dunia. Ya, kita tadi udah bicara Thailand dalam posisi sulit, ya. Malaysia juga dalam posisi yang sulit. Tapi kalau mau ambil contoh yang lebih ekstrim, ya, kita hanya perlu lihat Turki misalnya, ya, Turki, di mana Presiden Erdogan sudah berkuasa selama 20 tahun. Oke. Ya, dan di 10 tahun pertama itu luar biasa hasilnya. Ekonomi Turki naik 3 kali lipat. Ya, tapi apa yang terjadi di 10 tahun keduanya, ya, di 10 tahun terakhirnya, itu pertumbuhan melamban menjadi 1% per tahun, inflasi menjadi 70% per tahun, Wow. dan mata uang lira Turki itu devaluasi 99% dalam 10 tahun. Oke. Ya. Jadi yang tadinya daya beli 100 lira, itu seperti cuma tinggal 1 lira setelah 10 tahun ya. Dengan penuh maaf kepada banyak fansnya Presiden Erdogan di Indonesia, ya, saya tahu bahwa banyak orang di Indonesia mengidolakan Presiden Turki ya, Presiden Erdogan. Nah, tapi itu realita, itu yang kelihatan secara nyata di Turki sendiri ya, dari segi kesejahteraan masyarakat, ketimpangan dan kondisi ekonominya. Yang lebih ekstrim lagi itu mungkin Argentina, ya, di mana elit-elit menggunakan kebijakan-kebijakan yang populis, ya, seperti bansos, yang juga berujung kepada inflasi 70% per tahun, ya, juga berujung kepada mata uang peso Argentina terdevaluasi secara drastis ya, dan rakyat sangat sengsara. Sehingga sekarang, ya, setelah 15-20 tahun rejim-rejim populis otoriter, akhirnya mereka pilih seorang tokoh dari luar sistem yang radikal, ya, yang mau melikuidasi bank sentral Argentina, ya, mau kita udah nggak usah pakai peso lagi lah, kita pakai dolar aja, ya, untuk perdagangan dalam negeri. Sampai seperti itu. Sampai ya? seperti itu ya. Nah, itu ekstrim ya. Tapi itu contoh-contoh sejarah yang real, yang konkret ya. Jadi itu yang Tapi mungkinkah Indonesia akan seperti itu lagi? Karena Indonesia sudah banyak dapat pelajaran, Pak. Sudah ada Orde Lama, Orde Baru kemarin. Sudah itu pelajaran yang sangat berharga sekali, Pak. Pak Richard, di tahun ke-9, tahun ke-10 Presiden Erdogan di Turki, ya,
baik ekonomi Turki maupun masyarakat Turki lagi jaya-jayanya, ya. Tidak ada satupun yang memprediksi bahwa dalam hanya beberapa tahun inflasi akan melonjak dari 5% menjadi 30-40%, kemudian berujung kepada 7%, dan bahwa mata uang lira akan devaluasi 99% dalam 10 tahun ke depan. Ya. Tidak ada yang memprediksi itu, karena Presiden Erdogan begitu sukses di 10 tahun pertamanya. Ya. Tapi ternyata banyak sukses itu dibangun atas dasar utang, dibangun tidak baik atas ya sebuah model perekonomian yang sangat timpang, ya, yang dimotori hanya segelintir sektor, ya, sehingga akhirnya amblas. Gitu ya. Dan banyak kan kisah di seluruh dunia seperti itu. Ya. Dan itu sekali lagi korelasinya dengan paradigma pemerintahan sangat kuat. Ya. Begitu sebuah pemerintahan itu meninggalkan demokrasi, ya, bergeser kepada ciri-ciri otoriter dan oligarkik, ya, itu langsung mulai lingkaran setan yang buruk, ya. Akan memberikan efek yang jelek. Pak, terakhir Pak, kemarin Pak Anies memberikan penilaian kepada Menteri Pertahanan, Pak. Saya pengen minta penilaian Bapak karena saya cukup kagum dengan Bapak. Saya nggak kenal Pak Tom. Saya nggak kenal Pak Tom. Pak Tom mungkin nggak populer di mungkin di beberapa masyarakat ya, populer di mungkin presiden atau elit-elit ya. Tapi saya kemarin setelah Pak Gibran kemarin sebut nama Bapak, saya ngeliat fitur Bapak, video-video lama Bapak, saya jadi kagum Pak, saya jadi kagum sekali. Thank you, Dan saya minta sedikit pandangan Bapak tentang orang-orang yang saya sebut ini Pak. Mungkin bisa sedikit diberikan penilaian, menurut Bapak orangnya bagaimana, dan penilaiannya berapa Pak? Saya sebutkan yang pertama. Mungkin sebut aja semuanya sekaligus serentak. Satu-satu Pak. Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita yang sekarang Pak. Kemudian siapa lagi? Bapak Prabowo Subianto, Bapak Anies Baswedan, dan Pak Gibran Rakabuming. Ada lagi? Cukup. Baik. Ada dua aspek Pak Richard, ya. Satu adalah aspek generasi. Jadi kita semua harus senantiasa menyadari, ya, masing-masing generasi ada saatnya. Ya, mungkin pepatahnya kan setiap tokoh punya eranya dan setiap era punya tokohnya. Ya, dan kalau eranya memang sudah berakhir, ya, mari para tokoh jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan. Nah, kedua soal karakter. Ya, jadi pertama generasi, ya, masing-masing generasi punya gilirannya, punya eranya, ya, dan kita harus legowo dan rimo bahwa kita akan bergiliran dan kita harus melepas kendali kepada generasi berikutnya. Kedua begini, karakter individu dan karakter bangsa, ya, salah satu hukum alam lagi, ya, di samping tadi. Karma, ya, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Ya. Satu hukum alam yang saya juga percaya banget, Pak Richard, itu istilahnya, mohon maaf saya pakai bahasa Inggris ya, character is destiny. Character is destiny. Jadi nasib kita, ya, ditentukan tentunya oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya kan. Tapi kita punya peran dalam penentuan nasib kita, ya kan. Tuhan juga memberikan banyak sekali godaan. Banyak cobaan. Nah, itulah peran kita untuk mengalahkan godaan, ya, menolak godaan atau mengalahkan cobaan, ya, dan amunisi utama kita, ya, senjata utama kita dalam menanggulangi cobaan, godaan, ya, adalah karakter. Ya, jadi pelan-pelan ya, saya mau mendorong masyarakat ya untuk melihat tidak hanya simbol-simbol seperti harta atau penampilan atau jabatan atau seremonial, ya, tapi semakin menilai orang atas dasar karakter. Ya, karakter tentunya ada indikator karakter yaitu kepribadian, ya, itu ekspresi
keluar ya daripada karakter. Tapi ya kan di dunia ini banyak acting, banyak perilaku palsu, ya kan, banyak muka dua, banyak Gimmick. pencitraan, gimmick ya. Jadi, tapi saya optimis bahwa masyarakat lumayan cepat akan bisa tembus, ya, bisa nerobos gimmick-gimmick dan pencitraan dan melihat karakter dan nilai-nilai norma-norma seseorang secara sebenarnya. Ya. Nah itu yang kunci, ya itu kunci banget. Baik di tingkat individu, ya, maupun di tingkat bangsa. Ya, jadi kalau di individu ada yang namanya karakter pribadi kita, ya. Kalau di nasib bangsa itu namanya kultur atau budaya kita, ya. Jadi, nah banyak negara itu atau banyak politisi atau bahkan ekonom itu formulanya terbalik, ya. Mereka pikir, oke, ekonomi harus maju dulu, kita harus kaya dulu, ya. Dengan kita kaya, baru kita urus karakter dan kultur budaya, ya. Tapi sekali lagi, data pengalaman banyak negara menunjukkan itu jalan buntu, ya. Mungkin selama beberapa tahun, 10 tahun mereka akan sukses, industrinya berkembang, ekonominya berkembang, ya. Tapi di ujungnya rontok. Kenapa? Karena karakter bangsa tidak bisa menopang, ya. Karakter bangsa tidak bisa terus melahirkan inovasi, tidak punya budaya debat yang terbuka, ya misalnya. Dan itu kan perlu untuk inovasi, ya. Nah, sebaliknya negara-negara yang seperti Korea, ya, Jepang, Singapura, ya, yang meskipun mereka waktu itu, ya, tahun 70-an masih relatif miskin, ya, mereka justru fokusnya adalah ke kesehatan publik, ke pendidikan, dan kepada budaya, ya. Nah, kalau itu sudah bagus, ya, kalau manusia-manusia kita sehat dengan nutrisi, dengan olahraga, dengan tidur, istirahat, ya, punya pola hidup yang sehat, kemudian kita punya pola pikir yang sehat, ya, kita punya kecerdasan, bukan hanya akademis, ya, tapi bisa berpikir secara kritis, ya. Kemudian kita punya kelembagaan dan budaya masyarakat yang sehat dan bijaksana. Nggak usah khawatir mengenai ekonomi. Ekonomi udah pasti akan sukses. Ya. Jadi itu kira-kira. Intinya membentuk karakter bangsa ya Pak ya? Pertama, mari kita lihat karakter pribadi. Ya. Salah satu istilah favorit saya itu ngaca. Ya, mari kita ngaca. Ya, mari kita terus-terusan introspeksi dan ngaca, ya kan? Karena sekali lagi, yang akan menentukan kebahagiaan dan pertanggungjawaban di akhir hidup dan di akhirat itu kan karakter, ya. Dan kedua, mari kita bersama-sama menjadikan itu fokus, ya, bukan hanya hal-hal sempit seperti pertumbuhan ekonomi, kemenangan elektoral, ya, tapi lebih luas, yang lebih luas dan lebih dalam. Ya. Pak, singkat saja Pak, tadi berikan penilaian kepada Bapak Jokowi. Sekali lagi, setiap tokoh punya eranya, dan setiap era punya tokohnya. Ya. Jadi, masing-masing tokoh, apakah itu Presiden Soeharto, ya, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Wahid, Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, ya, itu masing-masing memang tepat untuk eranya. Ya. Di saat Pak SBY muncul, ya, 2004, beliau persis sosok yang kita butuhkan, ya, karena kita lagi baru keluar beberapa tahun serangan-serangan teror, ya, itu di eranya jihad global, ya, kemudian terjadi cukup banyak kerusuhan di berbagai tempat, dan yang kita butuh adalah, ya, tokoh militer yang mengendalikan itu, ya? bisa meredam dan menertibkan, ya, bisa mengembalikan keamanan bagi masyarakat. Dan jangan harap investasi atau ekonomi. Kalau keamanan aja nggak bisa diurus. Ya, jadi itu satu hal yang sangat mendasar kan. Jadi ya kita mensyukuri bahwa pas di saatnya itu Pak SBY muncul, masuk, ya kan. Tapi setelah 10 tahun kan
ekonomi kurang berkembang. Oke. Memang situasi sudah aman. Kita sekarang agak menyepelekan ya kondisi aman. Kita udah nggak takut lagi ada bom ya atau serangan teror. Ya, kita juga ke gereja nggak khawatir ada orang ngebom gereja ya saat ini. Itu berkat eranya Pak SBY. Tapi balik lagi saat Pak Jokowi muncul di 2014, beliau persis sosok yang kita butuhkan. Ya orang yang dinamis, yang mau ngelihat hasil, mau membangun infrastruktur, ingin membangun industri ya. Tapi sekarang 10 tahun kemudian ya kita butuh tokoh yang berbeda. Ya, Tokoh kita yang seperti apa, Pak? Yang lebih kembali ke proses dan prosedur, bukan hanya hasil. Ya, dan kembalikan kita kepada niat. Dan ya. itu Bapak lihat ada di Bapak Anies. Ya, sementara ini tokoh yang bagi saya sangat jelas ya, menjadi personifikasi kebutuhan negara ini pada saat ini ya adalah Pak Anies. Pak, terakhir penilaian pada Bapak Gibran Rakabuming. Mungkin kembali saya ambil contoh Thailand tadi ya. Partai yang menang pemilu tahun lalu ya, mengagetkan seluruh dunia ya. Partai yang teknokratis, reformis, progresif ya, dipimpin oleh seorang tokoh muda namanya Pita Limrayungrat ya. Dia masih usia 40-an. Kebetulan juga lulusan Harvard ya. Dan memang di partai itu banyak orang-orang muda, tapi juga ada orang-orang senior ya. Tapi yang sangat penting adalah partai itu sangat kenceng menggaungkan teknokrasi, ya kan, reformasi dan sikap yang progresif, ya, yang melihat ke depan, ya, yang melihat ya, yang punya mental tadi, paradigma tadi, yaitu tanam bibit-bibit, ya, bukan hanya yang akan berbuah sebelum pemilu berikut. Ya, tapi yang bermanfaat untuk generasi-generasi yang kita nggak pernah akan ikut menikmati. Ya. Jadi ada pepatah bahwa sebuah peradaban itu akan sukses, ya, akan berhasil kalau orang-orangnya menanamkan bibit-bibit ya untuk panen yang akan dinikmati generasi selanjutnya, ya, bukan dinikmati oleh kita sendiri ya. Jadi loyalitas atau komitmen antar generasi, ya, komitmen generasi Rusia kepada yang muda, ya, yang muda kepada generasi yang belum lahir, ya, itu akar dari sebuah peradaban yang ujungnya akan berhasil dengan baik, ya. Terima kasih Pak Tom sudah datang ke sini. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Sekali lagi ini masa-masa kritis penentuan nasib bangsa, ya, dan kita semua masing-masing secara individu memainkan peran, ya. Jadi tidak ada individu yang tidak berarti, ya. Semua individu itu berarti, semua individu itu matters, ya, punya peran penting. Dan pertama tentunya mulai dari cermin, ngaca, ya kan. Seberapa jauh kita benar-benar mendengarkan suara nurani, ya, hati nurani, iman, atau seberapa jauh kita dipengaruhi oleh amarah atau ngotot, ya, emosi, karena suara-suara itu kencang sekali, suara ego, ya, suara ngotot, suara argumentatif, ya kan, suara keras kepala. Nah, kemudian ke komunitas, ya kan, mari kita mensuburkan, ya, sikap yang pendengar, dan bukan hanya toleran, ya, tapi benar-benar hormat, ya kan, atas dasar respect gitu, ya, bukan hanya toleransi, tapi benar-benar saling menghormati, ya, dan balik lagi, terutama menghormati generasi-generasi yang akan datang. Gitu. Oke, terima kasih Pak Tom. Cukup dengan